Ya halo semuanya, kembali bersama aku Fulfani. Di video kali ini, aku akan membawakan anime berfavor yang akan rilis di tahun 2022. Pasti kalian sudah gak asing lagi lah sama anime yang bertema overpower, yang dimana karakter tersebut mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Overpower, ada yang sihir, ada juga yang dari fisik atau kekuatan. Anime bertema overpower ini banyak diminati oleh orang Indonesia. Pasti tuh suka banget sama anime overpower. Ya emang seru sih anime overpower. Apalagi kalau MC-nya diremehin gitu. Nah di sini yang aku bawakan cuma 10 aja. Dan ini adalah rekomendasi anime karena aku udah nonton animenya. Jadi bisa dikatakan rekomendasi. Tapi ada juga yang enggak ya. Dan oke, langsung aja kita masuk ke listnya. Yang pertama ada anime Shikakumon na Saikyo Kinja. Rilis pada tanggal 8 Januari tahun 2022. Bergenre action, adventure, fantasi. Udah kelihatan banget ya dari namanya ada bertulis Saikyo, yang artinya kuat. Ya emang sih anime tersebut itu MC-nya overpower. 11-12 kayak anime Mauga Queen sama anime Kenja no Mago kata temanku. Tapi menurutku tuh kayak anime Mauga Queen lah, yang dimana ceritanya itu ada seorang yang dimana itu dia tuh kuat banget, overpower lah. Nah demi kekuatan terkuat, demi mendapatkan lebih kekuatan terkuat, jadi dia berencana untuk bereinkarnasi untuk menjadi terkuat, mendapatkan lebih kekuatan terkuat. Nah dia bereinkarnasi menjadi seorang remaja bernama Matias. Nah dia bereinkarnasi itu kayak remaja pada umumnya, tapi di dunia itu dia tuh jadi kuat banget dan bisa diandalkan MC-nya. MC-nya pun suka juga sama cewek satu doang, gak harem ya. Meskipun dia kuat banget di dunia itu, tapi dia kayak remaja pada umumnya. Dia pun juga membuat sebuah party. Ada 2 orang bernama Luri sama Alma. Nah di dunia itu dulunya Matias kan bantai iblis kan sampai habis. Ternyata pas dia reinkarnasi, iblis tuh belum sepenuhnya habis. Jadi di dunia itu dia berencana lagi untuk melawan iblis di dunia tersebut bersama teman-temannya. Pokoknya anime ini bagus lah untuk ditonton. Apalagi kalau kalian suka banget sama anime sihir yang overpower. Oke, ditonton aja langsung. Yang kedua ada anime Orion. Rilis pada tanggal 6 Januari tahun 2022. Bergenre action, fantasi, shounen. Untuk anime yang satu ini bertema samurai ya, tapi ini kebalik anjir ceritanya. Menarik sini. Jadi tuh gini ya. Awalnya tuh dimana sebuah desa kedatangan sebuah iblis. Nah iblis pun menyerang desa tersebut, tapi dilawan dengan seorang samurai. Para samurai menyerang para iblis itu untuk merebut kembali desanya, kedamaiannya. Tapi setelah sekian lamanya perjuangannya itu gagal para samurai, para iblis pun berhasil mendapatkan desa tersebut. Dan orang-orang di sana tuh pada dipuja iblisnya dan membenarkan si iblis ini. Dan samurainya malah yang disalahkan, malah samurainya yang dikira jahat gitu. Orang-orang di sana tuh kayak dicuci lah otaknya. Nah ceritanya tuh dimana MC-nya tuh berpura-pura lemah. Dia malah mengikuti sekolah iblis gitu. Dia kayak menyamar gitu kan, padahal dia tuh berjiwa samurai kan. Dia ingin menjadi samurai, tapi malahan dia mengikuti sekolah iblis tersebut. Dari semua itu ternyata dia meningkatkan skillnya untuk menjadi samurai, membasmi para iblis. Dia bertekad untuk mengubah sejarah kalau samurai itu yang benar, bukan iblis. Ntar bukan si MC-nya aja yang berjuang, tapi sama teman masa kecilnya. Dia akan menjadi samurai untuk mengubah sejarah. Untuk sekarang sih perkembangan MC-nya tuh masih belum kuat ya, tapi ntar lama-lama pasti jadi overpower ya. Ya pasti ada perkembangannya lah ya. Dan oke, kalau kalian suka sama anime tipe kayak gini, ditonton aja oke? Yang ketiga ada anime Fantasi Bisojo Juniku Oji Santo. Rilis pada tanggal 12 Januari tahun 2022. Bergenre adventure, komedi, fantasi. Emang ya anime yang satu ini tuh komedi tapi overpower gitu. Komedi tapi overpower. Tapi jujur anime itu emang bagus loh. Aku nonton tuh ketawa terus anjir. Menarik sih ceritanya. Karakternya itu juga overpower ya, tapi ini mah lebih ke adventure sama komedi. Ceritanya tuh gini. Awalnya ada 2 sahabat cowok yang hidupnya itu berbeda. Satunya terkenal, banyak disukai, dan gak mau sama cewek. Dan satunya lagi kayak orang nolep, gak populer, dan mau sama cewek. Nah si cowok nolep itu udah capek banget gitu, mabuk kan.
dan dia berkata pengen jadi cewek cantik, banyak disukai sama orang. Terus setelah ngomong itu, tiba-tiba ada Dewi Sableng datang menemui dua cowok itu dan dikirim ke isekai. Dan cowok nolep itu keinginannya terkabul cuy. Dia jadi cewek cantik sesuai keinginannya. Gara-gara si Dewi Sableng ini keinginannya terkabul, lalu mereka pun diberi kutukan gitu biar mereka saling mencintai. Nah, untuk menghilangkan kutukannya, mereka bertekad untuk melawan Raja Iblis supaya kutukan mereka menghilang. Anime ini seru banget sih, kalian wajib nonton dah. Kocak banget ngeliat tingkah mereka berdua. Yang keempat, ada anime Shijou Saikyo no Daimo, rilis pada bulan April 2022. Saya sendiri sih nggak baca novelnya ya, tapi kalau dilihat-lihat ini kayak kesukaan kalian dah. Genrenya tuh action, school, sama fantasi. Dan ini sihir-sihir gitu ya katanya, overpower. Dilihat dari trailernya sih iya ya, overpower gitu. Dan digarap sama studio Silverlink. Jadi sinopsisnya gini, sebagai identitas paling kuat sepanjang masa, Raja Iblis Parvatos menganggap hidup adalah dengkuran besar. Ketika dia mengambil tindakan sendiri dan memutuskan untuk berinkarnasi, dia mengkalibrasi kekuatan magicnya menjadi rata-rata sempurna. Tapi tidak mungkin dia bisa meramalkan bahwa semua orang di dunia modern akan sangat lemah, yang berarti dia benar-benar dikuasai sekali lagi. Terlahir kembali dengan nama Art. Dia memiliki wanita yang mengikutinya. Keluarga kerajaan memohon padanya untuk menjadi raja berikutnya, dan seorang mantan pelayan bersikeras untuk membunuhnya. Tapi Art memiliki pikiran satu arah, dan dia tidak akan berhenti pada apapun untuk mencapai tujuan utamanya. Ceritanya sih sepertinya menarik ya, bertema reinkarnasi, terus sihir-sihir gitu. Kalian suka sama anime ginian? Ya ditonton aja, oke? Rilis bulan April tahun 2022. Yang kelima, ada anime Yusayame Masu, rilis pada bulan April 2022. Bergenre action, adventure, komedi, fantasi. Kalau dilihat dari trailernya sih dan sinopsisnya sih sepertinya bagus ya. Dan ini adalah anime overpower yang dimana MC-nya itu overpower mempunyai kekuatan yang terkuat. Tapi ada genre komedinya sih. Tapi semoga aja nggak kebanyakan komedi ya. Jadi ceritanya tuh gini. Setelah menyelamatkan dunia, pelawan terkuat, Leo, menjadi seseorang yang tidak diinginkan di dunia manusia yang damai. Dia terlalu kuat dan diasingkan. Dia mencari pekerjaan di tentara Raja Iblis yang telah dia kalahkan dan yang perlu dibangun kembali. Angkatan Darat memiliki banyak masalah, terlalu banyak pekerjaan, masalah keuangan, dan lain-lain. Leo memulai membuat segalanya lebih baik dengan menggunakan kekuatannya. Leo bertemu Echidna lagi dan bertanya mengapa dia menyerbu dunia manusia. Kisah yang tak terduga pun dimulai. Yang keenam, ada anime Chainsaw Man, rilis pada tahun 2022. Untuk bulannya belum diketahui ya. Anime ini bergenre action, adventure, demons, dan shounen. Wah, kalian wajib banget sih nonton anime ini. Manganya aja seru parah, apalagi animenya. Dan animenya tuh digarap sama studio Mappa. Kalian yang baca manganya berharap aja sih animasinya bagus ya. Ya aku sendiri juga berharap ya, karena aku mengikuti manganya. Nah, jadi ceritanya tuh gini. Ada seorang cowok miskin, gak bahagia banget, gak ada waktunya, nolep, bukan nolep sih. Dia kayak dijauhin gitulah. Tapi ada hewan guguk yang nemenin dia. Gak tahu dah siapa namanya, lupa. Guguknya itu demons. Mereka tuh berteman gitu, sahabatan. Kok bisa mereka berteman? Yang gak tahu, aku lupa ya. Dan nama cowok tersebut tuh adalah Denji. Nah, saking miskinnya Denji butuh makan, jadi dia bertekad untuk memburu iblis supaya mendapatkan uang dan hidup bahagia. Tapi si Denji ini terbunuh gara-gara lawan si iblis ini. Ya karena Denji lemah ya, kekuatannya aja kagak ada gitu. Terus karena kesetiaan guguknya rela berkorban demi Denji supaya Denji hidup kembali. Dan Denji terlahir kembali sebagai manusia gergaji, demons, jadi overpower. Lalu karena Denji ini overpower, dia direkrut sama pemburu iblis namanya Makima wangi-wangi ya. Nah udah deh, mulainya kisah dari anime Chainsaw Man. Yang ketujuh, ada anime Tate no Yusa Season 2, akan tayang pada bulan April tahun 2022. Untuk kalian yang belum nonton anime ini, ya wajib banget nonton lah.
Apalagi kalau kalian suka sama anime yang MC-nya itu diremehkan terus jadi overpower. Nah, jadi cerita animenya tuh gini. Ada seorang cowok no lab wibu namanya Naofumi. Nah, Naofumi ini tuh sedang nyari-nyari buku lah di perpustakaan. Nah, dia tuh nemu buku yang kayak tentang dunia lain gitu. Jadi tiba-tiba tuh Naofumi dipanggil dan masuk ke dunia lain. Dan Naofumi direkrut menjadi pahlawan. Bukan Naofumi aja sih yang dipanggil, tapi ada yang lain juga. Yang lain tuh pahlawannya ada yang jadi attack, ada yang jadi support. Kalau Naofumi ini jadi tank ya, jadi shield. Nah, karena Naofumi ini shield, dia tuh diremehkan karena gak ada gunanya bagi mereka. Dan Naofumi pun juga difitnah sama cewek kerjaan di sana. Nah, otomatis Naofumi ini diusir lah dari kerjaan di sana. Dan dia jadi hidup sendirian. Terus karena itu pun Naofumi jadi kena mental dan dia ingin menjadi yang terkuat, melindungi desa-desa juga sih. Pahlawan yang lain tuh badut semua dah kecuali Naofumi ini. Setelah dia dikhianati, dia jadi berguna banget si Naofumi. Jadi kalau kalian belum nonton season 1, ya nonton aja dulu, bagus kok. Terus lo lanjut ke season 2, oke? Yang ke-8 ada anime Geikosu Kishi sama, rilis pada bulan April tahun 2022, bergenre action dan fantasi. Aku sendiri sih belum tahu ya ceritanya, jadi ya berarti ini bukan anime rekomendasi. Cuman aku bawain aja, karena kelihatannya MC-nya tuh kayak overpower gitu. Dan sepertinya MC-nya tuh kayak anime Overlord kalau dilihat-lihat. Jadi sinopsisnya gini, sang protagonis tertidur saat bermain game online. Akan tetapi, ia terbangun dalam sebuah dunia game dengan tampilan karakter game miliknya. Dalam keadaan shock, ia menyadari bahwa ia tidak dipersenjatai apa-apa kecuali senjata terkuat dan pelindungnya. Yang membuat ini makin buruk, tampilan pahlawan kita ini berubah menjadi skin avatar spesial tengkorak saat ia memasuki dunia baru ini. Sang protagonis ini ingin hidup tanpa menarik perhatian. Namun ia berkelana dengan elf gelap bernama Ariana dan menerima permintaannya. Jadilah dimulailah kisah seorang cowok ini masuk ke dunia game yang avatarnya itu tengkorak. Kalau kalian tertarik ya tonton aja lah, oke? Yang ke-9 ada anime Arifureta season 2, rilis pada tanggal 13 Januari tahun 2022. Kalau kalian suka sama MC yang diremehkan terus jadi overpower, cocok nih buat kalian. Ya mirip lah, 11-12 mirip sama anime Tateno no Yusa. Ya nggak mirip-mirip amat sih. Coba ya nonton, bagus-bagus aja kok animenya. Nah, ceritanya tuh gini. Ada seorang cowok yang bernama Hajime. Dia tuh di sekolahnya tuh lama banget, diremehkan gitulah. Nah, terus si Hajime ini dan teman-temannya yang ada di kelas dipanggil ke dunia lain untuk menjadi pahlawan. Akan tetapi si Hajime ini tetap lemah. Jadi otomatis Hajime tetap kena bully sama teman-temannya meskipun udah masuk isekai. Karena Hajime ini udah muak kan, udah capek merasa dikhianati. Jadi perasaan Hajime ini berubah banget, berubah total jadi psikopat dan gak mau percaya lagi kepada siapa-siapa lagi. Dengan itu Hajime berani untuk melawan monster yang ada di sana sendirian dan memakannya. Karena Hajime memakan monster itu, perubahan fisik Hajime berubah total dan menjadi overpower. Yang terakhir ada anime Blade Seinen Sketsenhen, rilis pada bulan Oktober 2022. Bergenre action, adventure, dan shonen, dan supernatural, dan superpower. Keren sini tiba-tiba ada info anime Blades loh. Aku sih nonton animenya ya, tapi nggak terlalu ngikutin. Soalnya nontonnya di TV, di Global TV kah, atau Indosiar kah, lupa ya, atau Animax kah, lupa gua. Gak tahu sih anime Blades ini nyeritain apaan. Bagi kalian yang nunggu anime Blades ya ceritain aja, komen aja nyeritain apa gitu. Apakah arts baru atau enggak, atau cuman rekap ulang aja animasinya, entahlah. Dan oke, bagi yang belum tahu anime Blades, dicoba aja dulu nonton. Bagus kok animenya. Anime kesukaan gue tuh pas kecil, oke? Oke, segitu aja anime overpower yang akan tayang di tahun 2022. Kalau kalian tertarik sama yang kubawakan, ya ditonton aja, oke? Atau kalian mau nambahin silakan gitu, komen di bawah. Dan oke, makasih udah nonton. Jika kalian suka sama video ini, di like ya sama di share ya. Oke, bye bye.